صل وسلم وبارك عليه وعلى kita yang ada stabilo warna kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu man kana uqala'a fa innahu aqilan man kana aqilan fa innahu yarda bil quti minad dunya wa la yashtaghilu bil jam'i wa yashtaghilu bi amalil akhirati li annal akhirata hiya darul qarari wa daru az-zamimi anna apa ini kurang nih bangsa nih kacamatanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi hadzal kitab wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullah wa adaman nabihi wa bi barakati ulumihi fid darain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah khususan ila ruhi ummi hajjah Siti Fatimah binti Haji Jamhuri wa thumma ila ruhi abiki Haji Muhdin bin Haji Irsyad anna Allah ta'ala yataghashahuma birrahmah wal maghfirah wa yaj'alu qabrahuma rawdatan min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-faqih, berkata ulama ahli fiqih yang ngarang kitab radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya, memberikan keridhaan kepadanya. Anhu man kana aqilan, beliau berkata barang siapa yang memiliki akal cerdas, fa innahu yarda bil quti, maka dia akan nerima senang pemberian Allah yang apa adanya, minad dunya, daripada dunia. Lihatnya enggak ke tetangga, tapi lihat kemampuan suami. Tuh, itu yang termasuk orang berakal tuh. Banyak di kalangan kita karena hidupnya ngikut tetangga, akhirnya kelibat pinjaman online. Banyak yang begitu sampai retak rumah tangga. Kenapa? Dia gaya hidupnya ngikut tetangga. Ya tetangga mah wajar, golongan dia golongan tinggi, gajinya gede, kita lihat siapa kita. Takar diri, jangan bikin susah diri sendiri dengan cara hidup, contohnya pakai kehidupan tetangga, semampu kita. Tuh orang begitu nggak berakal tuh, ya akhirnya kelibat utang dah. Apa adanya nikmatin. Wala yastaghilu bil jam'i, dan orang yang berakal tidak sibuk mengumpulkan harta benda. Kumpulin mobil mewah dalam satu ruangan milik dia, mati satu juga nggak ada yang kebawa. Tapi orang yang berakal, wa yastaghilu bi amalil akhirati, dia sibuk menyibukkan diri dengan amal-amal akhirat. Kerjain tahajud walaupun 2 rakaat, tar siang dikit bangun duha, begitu. Habis maghrib ba'diyah kerjain salat awabin. Tadi sebelum subuh sunat fajar dikerjain. Tambah lagi ya sedekah dan sebagainya. Kasih makan orang, termasuk ngundang orang makan ke rumah, terutama hari Jumat, pahalanya berlipat-lipat ganda. Gak usah banyak-banyak, 4 orang, 3 orang, kita ke rumah yuk. Habis Jumatan ngapain? Jadi saya mah masak lebih loh, kasih makan orang. Itu yang diganti bukan satu piringnya, satu suap yang diganti oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya ngalir buat mak babak kita yang di kuburan tuh, nyumpel saluran neraka yang bakal masuk ke liang kuburnya. Sedekah kasih makan orang gitu. Sekarang banyak tuh rumah-rumah makan yang menjatahkan tiap Jumat, ada yang 50 box, ada yang 30 ke satu masjid terdekat. Bagus ya, yang punya bagus. Kita nggak bisa banyak-banyak, 3 orang kita undang ya, atau para imam, para muazin, pengurus tetangga sekitar, boleh begitu. Nggak banyak, 10 orang, 5 orang, sama juga itu. Mulai dari yang sedikit, kalau belum bisa banyak gitu. Wastaghilu bi amalil akhirah, menyibukkan diri dengan amal-amal akhirat orang yang berakal. Li'annal akhirata, karena itu akhirat, hiya darul qarari, yaitu tempat yang kekal, qarar, tetap. Wa darun naimi, dan juga tempat kenikmatan akhirat. Wa dunya, sedangkan dunia itu adalah darun fana, yaitu tempatnya fana, kerusakan, di alam fana. Fana itu binasa, alam yang binasa, akan hancur. Berapa banyak orang yang tadinya sholat sama kita bareng di masjid Al-Ikhlas, sekarang udah nggak kelihatan lagi. Kemana? Dipendem dalam tanah. Kita akan nyusul satu persatu tokoh-tokoh masyarakat kita pulang, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda di kampung, ada tokohnya, ada orang tuanya, enak ya, biar kata dia ngomel, pantas ngomelnya orang tua mah, pantas. Lu begini udah enak beda, orang tua ngomel-ngomel gitu, pas udah nggak ada aja baru berasa gitu, adem, kurang apa ya, kurang greget begitu ya. Ada yang ngalamin tuh Masjid An-Nasul Hadi, ada Haji Muhammad Yunus, begitu enak, sekarang adem. Terus Ibadur Rahman, ada Haji Syarifuddin, sama, ada yang dituakan, ada figur meninggal, adem. Belakang sini nih Ustadz Amil Misar, sama, begitu gak ada, udah beda. Jadi orang tua biar bagaimanapun mengandung karismatik tuh. Makanya ustadz muda jaga adab, jaga kesopanan ya. Sepintar apapun orang tua beda dah rasanya, beda gitu. Jadi darul fana, dunia adalah tempatnya kebinasaan, kehancuran. Wahiyya ghadaratun, dan itu dunia adalah tipuan. Muftinatun, itu bukan ha atau tak, itu kurang titik. Dan juga tempat fitnah. Di dunia tempat fitnah. Fitnah bagaimana? Kita dapat kesenangan, muncul orang-orang hasud yang nggak seneng sama kenikmatan yang kita peroleh. Kudunya itu nikmat buat dia baik, begitu. Banyak. Contoh dah, kita diangkat jabatan jadi RT, ada baik yang nggak senang sama kita, ya kira-kira? Pasti. Atau diangkat jadi pengurus masjid, ya bisa apa sih Salim tuh? Salim lagunya begitu, diomongin, ada, terusin Ustaz Salim, jangan mundur ya. Kang Ucan dipilih jadi RW, pasti ada omongan gak enak, maju terus begitu ya. Kenapa? Dalam rumus Pitagoras kehidupan, 10 orang itu 3 benci sama kita tanpa sebab. Kita baik, kita nggak ganggu. Dari 10, 3 gedek baik sama kita, romannya tuh. Nggak sebab, nggak ada. Kita nggak ganggu dia, minjem nggak pernah, ya minta tolong dia nggak pernah. Bahkan dia sering minjem sama kita, gedek sama kita tanpa sebab tuh. Jangan pakai ngata begini, Ustadz, saya mah udah nggak betah tinggal di Poncol. Pada begitu baik, ada yang gedek sama saya mau pindah dah Bekasi, Bogor, ntar sana mau ada lagi yang begitu, ada, pasti itu ada itu. Jerman ya, terusin. Yang penting kita tidak berbuat masalah. Dia mau gedek mau kesel sama kita, bagenin. Kita nggak ngerugiin dia, ya kan? Dan kita nggak pernah minjem sama dia, kesel tanpa sebab, bagenin, hasut tuh.
Jadi orang kalau kita ada kenikmatan belum tentu senang semuanya, ada yang nggak senang. Nah sekarang bagaimana? Kalau kita jatuh dijebein, begitu kita maju dikeselin, kita jatuh dijebein, mendingan maju sekalian, begitu. Ya maju, yang udah kepegang pimpinan amanah salim, pegang terus, itu amanah dari Allah. Ya Ruslan nih bakal jadi sekal umpamanya nih, pegang terus, umpama Ruslan, gitu. Bukan cekel, bukan cekel, cekel mana lagi tasalim. Kemudian warawa Juwaibir, dan telah meriwayatkan Juwaibir Duhala dari Imam Duhal, qala berkata Rasulullah, apa kata Rasulullah, lamma ahbatallahu Adama wa Hawa, dan tatkala Allah menurunkan Nabi Adam dan Hawa ilal ardi, ke bumi, kan gara-gara makan buah khuldi, makan lepas pakaian surga itu yang dari cahaya, sehingga dia dibuang ke alam dunia. Adam turun di mana? Di negeri India, sedangkan Hawa di Jeddah, Mekah tuh. Waktu itu dunia lebih banyak daratan ketimbang lautan. Jadi daratannya 2/3, lautannya cuman 1/3. Pas banjir Nabi Nuh tuh, zaman Nabi banjir, itu air ora surut semuanya. Banyak ya benua yang tenggelam, kayak benua Pasifik, itu asal dataran tuh. Atlantik, dataran, tenggelam setelah peristiwa Nabi Nuh alaihissalam. Nah sekarang mah banyakan laut daripada daratan. Daratan cuman 1/3-nya, lautan 2/3 setelah banjir Nabi Nuh. Nah itu Nabi Adam waktu itu diturunkan masih banyak daratannya ketimbang airnya. Nabi Adam di India, Siti Hawa di Jeddah, gitu. Wa wajada rihad dunya, waktu dia turun ke alam dunia beda hawa anginnya, dia dapati rihad dunya, angin dunia, atal jannati, dan sampai dunia hilanglah bau surga tuh. Yang dia dapatin bau alam dunia, hilang bau surga. Gusya alaihima, maka keduanya pingsan pas ngendus aroma udara alam dunia. Gusya, betul. Pingsan. Berapa lama? Arba'ina sobahan, selama 40 hari. Pingsan. Orang sedep. Beda dengan aroma surga. Begitu. Berapa lama? Arba'ina sobahan, selama 40 hari. Minnatni ad-dunya, karena baunya itu dunia. Beda dari surga, turun ke alam dunia pingsan. Ikan mabok, udah kali ikan mabok itu ya. Biasa di air yang agak panas, air yang dingin. Pada gini sama Nabi Adam pun begitu. Biasa ngendus udara surga, tahu-tahu diturun ke dunia, ya pada kelenger, pingsan. Kenapa? Itu belum ada yang berak itu. Gimana sekarang kali ya? Begitu. Dan dalam hadis lain, Nabi Adam dalam hadis sahih dikatakan, tatkala Allah menciptakan Adam, tuluhu situna dzira'an, panjangnya 60 hasta. Satu hasta itu dari jempol dari jari yang tengah kemarin nih, satu hasta. Kurang lebih berapa senti? Ada gocap? Ada ya? 50 senti. 50 senti kali 60 berapa? 50 kali 60. 3000 meter ya? Sentimeter. 3000 sentimeter. 3000 sentimeter. Dijadiin meter. Diambil nolnya 2. Berapa jadi itu? 30 meter. Tingginya Nabi Adam 30 meter waktu turun ke alam dunia. Hawa juga nggak jauh. Segitu tingginya. Semakin kemari, semakin mengalami penyusutan dan perubahan. Tambah kecil dah tuh. Kalau kita jarah ke makam di Wali Songo tuh, ada di Demak tuh ya, panjang itu apa kuburan. Benar itu, nggak bohong. Orang dulu tinggi-tinggi, raksasa. Nabi Adam paling tinggi tuh. Umur Nabi Adam 1000 tahun.
Bayangin coba, lahir 100 kali Siti Hawa. Setiap lahir kembar-kembar, sepasang, cewek cowok. Nah, cuman Nabi Sis doang dia tuh yang anggar kembarannya. Lahir sampai 100 kali Sasalim. Waktu itu belum ada paraji, belum ada. Ya, belum ada bidan. Dan normal, kagak pakai sesar. Orang sekarang, satu beranak, sesar udah. Dulu Siti Hawa 100 kali lahiran ya tanpa sesar. Belum ada RSUD, masih tangeh dah itu. RSUD masih tangeh dah. Gitu. 40 tahun. Nabi Adam di India, Hawa di Jeddah. Tingginya 30 meteran. Kalau 3 meter kira-kira sampai gak nih ujung nih? Nyampe ya? Nyampe ya? Nembus bisa ya? Tembus benar. Ini berapa senti nih? Berapa meter kira-kira nih? Ada 6. Hah? 6 meter, 5 meter. Ya, masih sedengkulnya itu. Sedengkul Nabi Adam tingginya nih. Ya, Sutet masih kalah. Ya, pantesan kalau waktu itu binatangnya gede-gede. Kayak dinosaurus, wajar. Orangnya B30, dinosaurus cuman 15 meter. Tingginya dari bawah kaki ke ujung kepala dia. Nabi Adam 30 meter, berarti separohnya. Wajar. Begitu, lebih tinggi lagi. Orangnya lebih tinggi. Nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar yang masuk surga tingginya segitu lagi nanti. 30 meter. Yang masuk neraka juga tingginya 30 meter lagi. Cuman teriskaannya orang yang kayak sekarang digedein lagi, segede bis pusaka kali ya, mungkin kurang lebih begitu. Gedein lagi. Yang minum gelas kayak gini nih, orangnya 30 meter, kira-kira kalau gelasnya nggak berubah, kecil orang ini. Ya kecil segini, gelasnya juga digedein lagi ntar. Begitu ntar kembali ke asal kita lagi. Berapa tingginya? 30 meter. Orang surga dan orang neraka rata-rata tingginya 30 meter. Umurnya nanti rata-rata 30 sampai 33-an. Gak ada yang kurang. Sedang gagah-gagahnya tuh. 30 tahun. Wow, makan sedang doyan-doyan itu Bang Obik ya. Kan main. Jajal udah umur 55, 60. Udah beda. Makan ala kadar. Kenapa? Makin mengkeret dia punya apa tuh? Lambungnya berkurang. Orang tua makan jarang banyak, dikit gitu. Anak muda, waduh, habis madang, ada ulang tahun, madang lagi dia. Beda ininya, perutnya beda, melar dia melar. Sampai berapa kita makan enak tuh? Batasan 49 lah, 50 masih kuat makan banyak begitu ya. 60 udah kurang, 60. Gitu. Tergantung lauknya juga ya. Bisa nambah kalau jambal mah ya. sama sambal terasi tuh. Diituin jeruk limau bisa nambah. Baik, kita lanjut begitu sampai waruya, dan diriwayatkan an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Kangjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala annahu qala, beliau bersabda, apa ya ajaba, sangat aneh, kullal ajabi, ya benar-benar aneh, al musaddiqu bidaril khuludi, orang yakin adanya rumah kekal akhirat, wa huwa ya'malu lidaril ghurur, tapi kerjaannya dia untuk dunia melulu. Dia tahu bakal ada akhirat, tapi kerjaannya dunia melulu. Orang sempet jamaah, orang sempet taklim kayak begini, berangkat gelap-gelap, pulang gelap-gelap, ngobjek mulu, gak sempet tenangga. Yang begitu ntar pas ada hajatan susah ngundang tetangga tuh, susah ya. Nanti saya bikin acara ya, yang datang ditargetin 200, yang datang cuma gocap, nyisa tuh makanan, mubazir. Tapi kalau orang sering bergaul, sering berjamaah, sering taklim, ngundang orang pakai surat, cuma ngatah gitu kan, ntar sore rumah saya ya, ngundangnya segini, yang datang 4 kali gini, begitu. Kenapa? Karena dia bermasyarakat, gitu. Kemudian warawa Muhammad bil Munkadir, dan telah meriwayatkan sebuah hadis Muhammad bin Qadir an Jabirin ibn Abdullah radhiyallahu anhu ta'ala anhuma,
Semoga Allah meridai keduanya. Qala, ya aku berkata, syahidtu majlisan min majlisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kata Muhammad bin Munkadir bahwasanya beliau pernah ikut serta hadir di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas lagi datang hadir, id atahu rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki, abyadul wajhi, mukanya putih, husnul sya'ri, rambutnya bagus, wal launi, cakep aroma warna rambutnya, alaihi siyabu bidin, dia pakai baju yang warna putih banget. Faqala, tiba-tiba orang asing tadi datang ngucapin salam, assalamu alaika ya Rasulullah, ya salam sejahtera buat engkau ya Rasulullah. Begitu. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, wa alaikassalam, dijawab oleh Kangjeng Rasul, salam orang asing tadi, wa rahmatullah. Nah, orang tadi nanya tuh, yang ganteng, pakainya perlente. Faqala ya Rasulullah, orang tersebut bertanya, apa kata beliau? Mad dunya, apa itu dunya? Qala hulmul manam, dunia adalah ngimpinya orang tidur. Jadi dunia itu laksana impian. Lagi ngimpi kita pengen punya mobil 4 kayak bener, ya, punya rumah 3 kayak iya, punya kendaraan bagus, ada banyak kayak bener. Pas bangun besok pagi mah najis, pelek nggak punya. Begitu kan ya? Kita ngebayangin dalam mimpi. Tuh begitu, ngimpi diudak-udak anjing, ketakutan kita. Begitu dibangun mobil kita, ngos-ngosan kita. Kayak beneran kan? Tuh ngimpi tuh. Di dunia laksana kembangnya ngimpi orang yang tidur. Wa ahluha mujawazun, mujazauna, dan orang-orang dunia nanti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ya. Dan juga wa muaqabuna, dan mendapatkan hukuman kalau perbuatannya jelek. Yang baik-baik, yang bagus akan mendapatkan yang enak-enak. Faqala ya Rasulullah, kemudian tamu tadi nanya lagi yang kedua. Pertama nanya dunia, apa itu dunia? Dunia adalah di depan ngimpian. Kalau dalam kitab lain katakan dunia itu adalah sesuatu yang lebih sekunder. Kalau yang kita butuhkan bukan dunia. Bang Ruslan punya mobil 1 yang paling bagus dah, ya Pajero, bukan dunia, bukan, karena buat pakai keluarga. Pas beli lagi 1 Avanza, 2 dunia tuh. Rumah 1 kebutuhan, bukan dunia. Beli lagi parung bingung, lumayan gede, dunia baru tuh. Bini 1 kebutuhan, belagu lagi di luar, 2 dunia, 3 dunia lagi tuh 3. Jadi kebutuhan berapa kebutuhannya? 1, kalau lebih dunia, begitu. Apapun juga, jadi 1 cukup dah, begitu ya. Kemudian faqala bertanya, wamal akhirah, apa itu akhirat ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, al abadu, yaitu kekekalan. Akhirat artinya kekal. Kalau dunia binasa. Ini nanya tamu nih di hadapan para sahabat, apa itu akhirat? Nabi menjawab, qala al abad, yaitu keabadian. Jadi abad itu abad dan abidin, bahasa Arab yang dijadikan bahasa Indonesia. Semoga kekal abadi. Abadi itu bahasa Arab tuh, abad tuh. Farikun fil jannati, yaitu sebagiannya ada di surga, wa farikun fis sa'ir, dan sebagian lagi ada di neraka. Mudah-mudahan kita masuk golongan yang pertama ya, amin ya rabbal alamin. Jadi pertama nanya apa itu dunia, yang kedua nanya apa itu akhirat. Terus nanya lagi, faqala, dia nanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal jannatu, apa itu sorga? Qala, Nabi menjawab, badlud dunya litarikiha,
yaitu pengganti dunia daripada orang yang meninggalkannya. Jadi orang yang meninggalkan dunia itu nanti dapatnya surga. Begitu naimaha, akan kenikmatannya abadan selama-lamanya. Jadi dia mengorbankan dunianya, orang-orang pada ngantuk tidur nyenyak, dia bangun tengah malam. Mengorbankan tuh, mengganti kenikmatan dunia tidur dengan sholat, ntar diganti dengan apa? Surga. Kudu ada yang ditukar tuh. Waktu tidur kita nggak nyaman, jam 2:30 bangun. Orang-orang masih pada ngorok, bungkel, angguran bungkel ya, hujan kayak begini mah. Dia bangun, tuh ganti kesenangan dunia dengan dia capek-capek bangun malam, sholat tahajud, tuh diganti dengan surga. Begitu abadan selama-lamanya. Tuh orang nanya lagi yang keempat sama Kangjeng Rasul. Beliau bertanya, fama jahannam. Nah, kalau neraka jahanam itu apa? Nabi menjawab, badlud dunya ya li talibiha. Orang yang menggantikan dunia mencari dunia semata-mata. La yufarikuha ahluha abadan. Yang mana kalau orang mengerjakan, mencari, menuntut dunia saja, dia nanti digantinya dengan neraka. La yufariku abadan, maka dia la yufarikuhum ahluha, tidak akan bisa keluar dari api neraka jahanam tadi, orang yang keluar. Dan orang yang mati rata-rata pengen pulang ke dunia. Kalau dia pulang ke dunia cuman dua keinginannya, fasaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, balikan aku ke alam dunia, kata saudara kita di alam kubur nih, di bawah tanah nih. Fasaddaqa, maka aku akan sedekah, wa akum minas sholihin, dan aku pasti akan menjadi orang yang benar, baik-baik sama tetangga, orang gerecokin orang lain, gak pernah nyusahin orang lain. Begitu para mayit yang di bawah tanah tadi minta dibalikin ke dunia, pengen sedekah, bukan sholat, bukan ngaji, bukan lain-lainnya, hanya pengen sedekah. Kayak apa itu besarnya pahala sedekah. Yang punya kelebihan silahkan Jumat kirim kemari, nasi bungkus, gak usah banyak-banyak, 5, 3, semampu kita, dalam rangka kita menerapkan ilmu yang kita dapat. Begitu dimakan sama orang yang pulang dari sholat Jumat, besar pahalanya. Kenapa? Mayit kebanyakan mau dibalik ke dunia, dia mau sedekah. Jadi saking besarnya pahala sedekah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala faman khaira hadhil ummati. Baik, kita lagi. Dan berkata lagi orang tadi kepada Kangjeng Rasul, maka siapa yang baik daripada umat ini? Kata orang tersebut nanya kepada Rasulullah. Jadi umat ini mana saja orang-orang yang baiknya? Qala, Nabi menjawab, alladzi ya'malu, ya, alladzi ya'malu fiha, orang yang beramal ibadah di alam dunia bi ta'atillah, dengan berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Makanya jangan sampai kita tidak berbuat taat. Salah satunya adalah sholat 5 waktu. Jangan tinggalin. Dan yang buat remako, remaja kolot, di atas gocap ke atas, jangan cuman yang 5 waktu saja, tambah sunnah qobliyahnya, ba'diyahnya. Mau kemana sih kita? Udah umur gocap, pengen tenar, orang bakal tenar. Pengen ngetop, jauh buat ngetop, udah gocap, ya. Jadi tambah dengan kerjaan-kerjaan sunnah, jangan cuman yang wajib doang. Mau kemana lagi kita? Tunggu tanggal mainnya, kita akan pulang ke rahmatullah. Satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas kita dikubur, nanti roh dimasukkan lagi ke dalam jasad. Itu kita masih belum yakin kalau kita udah mati. Begitu, akhirnya dia pegang sebelah kanan tanah,
sebelah kiri tanah, atas tanah, baru dia teriak, manggil-manggil orang yang dia cintain, "Ma, Aba." Nggak ada yang nolongin. Di dalam kuburan sendirian tuh. "Teteh, ya, Aa." Pada diam semuanya. Orang pada budal, ninggalin kita, nangis, yang berelek air mata sejadi-jadinya. Kenapa? Udah di bawah tanah tuh orang. Ingat dah tuh, kalau orang baik muncul nanti dua malaikat bersinar-sinar nemenin sampai hari kiamat. Kalau di dunianya bangor, ama tetangga jeleh baik, ama orang asem baik mukanya, seujon lulu, degig, ya udah yang muncul malaikat sangar, marong dia punya matanya, ditemenin sampai nunggu hari kiamat, kegegelan langsung hari selesai. Tuh nanti kita akan merasakannya. Mumpung lagi hidup, luangkan waktu buat ngaji, buat berjamaah, buat hadir di majelis ilmu untuk menservis keimanan kita. Begitu. Baik, kita lanjut. Jadi mengerjakan amal dengan taat ya kepada Allah Ta'ala. Kemudian orang tadi nanya, qala fa kaifa yakun rajulu fiha. Lantas orang tadi bertanya, bagaimana ya Rasulullah tentang laki-laki yang ada pada orang-orang umat tersebut? Qala musammir, yaitu mereka dalam kondisi musammir, dia tertipu daya. Katalibil qafilati, laksana orang yang mencari rombongan yang pada jalan duluan ninggalin dia. Dunia kayak begitu tuh lamanya tuh. Berarti gak lama kayak orang nyari rombongan dia. Ketemu, oh di sono no. Kan gak lama berarti kan. Cepet dunia ini ya, begitu. Qala fakamil, ya fakamil qarara biha, maka berapa lama kita menetap di alam dunia? Kata orang tersebut, qala, Nabi menjawab, kaqadril mukhtalifi anil qafilati, sekedar orang yang nyusul rombongannya dari ketinggalan. Lama gak kira-kira? Bentar, nyusul rombongan dia ketinggalan nih. Ya tahu-tahu no dia no kelihatan no. Segitu dunia itu lamanya, nggak lama berarti. Begitu. Ya. Kemudian faqala, orang tersebut nanya lagi, fakam, ya, mimma bainad dunya wal akhirah. Lantas berapa lama jarak antara dunia kita antar pindah ke negeri akhirat? Qala, Nabi menjawab, ka ghamdati ainin, sama kayak orang memejamkan mata. Sampai di akhirat tuh nggak lama lagi kita berada di alam dunia. Makanya yang punya sesuatu di dunia yang kurang baik, buang, hati bersihin. Terutama yang punya ilmu begitu tuh, jadi dari hutan, buang. Itu yang bikin susah dicabut nyawa tuh. Ajian-ajian begitu gak bagus. Termasuk susuk, ya, biar dikata pada dong didengerin omongannya, pasang susuk. Bibir 2, bibir atas 6. Bibir atas bawahnya 7 umpamanya. Ada yang begitu orang supaya didengar omongannya sama bosnya. Itu yang begitu bisa bikin susah sakaratul maut. Apalagi yang punya ajian berubah jadi singa, masih ada zaman sekarang kayak gitu. Cuma mau ngapain? Ntar pas dia waktu ajal tiba, datang tuh malaikat Israil mau nyabut. Karena ada hadamnya nolak, oh gak bisa, ini punya saya. Berantem tuh, main betot-betotan antara khadam yang tadi punya ilmu sama Israil. Ya kalah si hadam, sakitnya luar biasa. Akhirnya tuh hadam keluar gak kuat lawan Israil, dicabut nyawa. Pas cabut hadam balik lagi ke tubuh orang yang udah nggak ada nyawanya, hidup. Berarti bukan dia itu hidup. Keropok 2 hari, seminggu, 2 minggu, kabur tuh hadam. Akhirnya matinya langsa. Banyak orang yang meninggal susah. Ada yang begitu tuh sampai 2 malam. Ada ngalamin, pernah dipanggil. Sehari besok pagi, Ustaz, tolong Ustaz,
bacain Yasin. Hari pertama sih nggak mati-mati. Besok begitu juga, malam ketiganya baru mati. Kenapa Pak? Dulu Bapak punya ilmu ginian. Boleh jadi. Susah matinya. Katanya sih mau ngejago begitu ya, mau ngejago. Memang ada orang sampai sekarang ilmu begituan masih ada. Nggak mustahil. Dia ternyata megang di pelabuhan Bakahuni. Oh pantes. Jadi orang ditusuk nggak mempan, ada begituan. Cuman hadam yang nempel di badan tuh puluhan. Sehingga waktu sakaratul maut susah dicabutnya. Sakitnya kebina-bina tuh. Buang gitu gak manfaat. Ustadz, ada lagi yang belajar gituan. Nanya ke saya. Saya memang pernah masang strategi gituan. Tapi guru saya udah meninggal. Gimana ya ngobatinnya? Gampang. Antum ikut ngaji kayak begini aja nih. Jangan saja kayak yang lain pun. Tapi pakai kitab gitu ya. Minimal setahun. Maksimal 2 tahun. Ntar keluar sendiri tuh. Ilmu gituan nggak akan cocok sama ilmu kayak gini nih. Ngaji kayak gini nih. Nggak bakal cocok. Jadi caranya kalau ada orang yang punya gituan. Gurunya keburu mati. Gitu kan susah nyebutnya tuh ya. Gampang. Ikut deh pengajian kayak gini rutin nih. Nanti akan keluar sendiri tuh. Nggak betah dia. Gitu. Makanya buat apa kita ngejago paling umur kita banter 100 tahun. Ya kan? Itu jarang. Rata-rata kan 70. Ya kan? Sebab sabda Nabi, umru ummati baina sitin wa sab'in. Usia umur umatku antara 60 sampai dengan 70. 60 pensiun. 61 stres. 62 stroke. 63 tewas dia tuh. Begitu. Itu kalau yang sering nyolong waktu, ya begitu. Syukurin yang apa ada di kita. Nah, jamaah sekalian, inilah kajian kita tentang hinanya dunia. Sampai Nabi Adam pun waktu diturunkan ngendus udara dunia pingsan. Berapa lama tadi? 40 hari. Begitu itu belum ada yang berak ya tadi ya. Belum ada itu dulu tuh. Iya, apalagi sekarang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi niwad daraji ya Rasulullah salamun fi ashani wad daraji ya Rasulullah salam ya Rafi ashani wad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikata-katain. Kemudian para jemaah, ya maafik. Kajian yang telah disampaikan oleh kita ini jadi bahan introspeksi buat kita apa sudah sejauh mana kita mengumpulkan bekal untuk akhirat. Tadi kan telah dijelaskan bahwa orang yang mati itu bila dihidupin permintaannya cuma 2. Satu, dia pengen sodako. Yang kedua, pengen jadi orang soleh. Nah ini kita mumpung kita masih ada di dunia, kita udah tahu bahwa kita nanti kalau mati kita dihidupin lagi. Nah sekarang haji mumpung kita masih sehat, haji mumpung masih gagah, kita lakukan itu yaitu bersodako. Jangan nungguin kita sedekah target. Kalau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti mas. Udah nanti sorong udah bakalan terima. Udah bakalan bisa bangun lagi baru pada kabur. Dibangunnya nama Allah keluar, baru pada kabur betul. Yang kita masalah yang kedua ada orang yang soleh. Orang soleh itu orang yang terhadap manusia
berbuat baik dan juga makasih. kepada Allah Subhanahu wa Oh, 25. Beda. Ini beda versi. Ya, sebagai introspeksi kita sudah sejauh mana, sudah sebanyak mana total kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jalan terbaiknya adalah kita bertobat atas segala dosa-dosa kita yang telah kita lakukan dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita bisa menambah daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalender yang mau ambil. Para jemaah yang nanti akan mengambil kalender, infaknya 55. infaknya 55.000. 2 kali bayar 2 minggu ya. Ya, kalau yang belum ada uangnya nanti 2 minggu di kemudian dari 55.000 ya 50.000 setahun Pak, itu manfaatnya 23 sampai 55 dibahas sehari habis, tapi ini manfaatnya setahun. Ada 8 ya? Ada 8 ya? Ya, kegiatan pondok pesantren. Iya betul. Ini habis, insyaallah ya barokah. Mungkin itu yang disampaikan. 2 kali bayar ya, 2 minggu. 2 minggu. Kita makan semua. Ada emang? Ada. Panitia tuh kalau awam di bawahnya luar biasa. Ya, minggu dia masak. Dan juga saya sekalian diundang ya setiap hari Jumat pada Jumat di sahur itu kita makan ala kadarnya. Cuma di rumah sakit luar ada yang mendonornya. Alhamdulillah kemarin guru kita hadir bisa bagi tafsir. Mudah-mudahan ini berlanjut terus rezekinya sampai Allah. Amin ya rabbal alamin. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ya. Ya Pak, langsung sana. dari mana bidik-bidik dulu.